TikTok lagi-lagi dijegal nih buat beroperasi di Amerika Serikat. TikTok terancam diblokir secara nasional kalau nggak misahin diri dengan perusahaan induknya ByteDance asal Cina. Jadi aksi penjegalan ini kedua kalinya yang dialami TikTok di AS. Sebelumnya, TikTok pernah dijegal dan dipaksa menjual aplikasinya di masa Presiden Donald Trump tahun 2020 lalu. Nah, menjelang pemilu AS November tahun ini, aksi itu terulang lagi. Otoritas di AS menuduh TikTok mengancam keamanan negara dengan dugaan menyebarkan data-data pribadi warga AS ke Cina. TikTok juga dituduh berafiliasi dengan Partai Komunis Cina yang mengancam sistem demokrasi AS. Menindaklanjuti dugaan itu, DPR AS merespons serius. Mereka berencana bikin RUU terkait larangan operasional aplikasi itu. Konklusi dari RUU itu berujung pada dua pilihan bagi TikTok, yaitu menjual saham mayoritas dari perusahaan induknya dalam jangka 6 bulan atau diblokir secara nasional di AS. RUU ini menuai kontra dari berbagai pihak. Lembaga Advokasi Uni Kebebasan Sipil Amerika singgung RUU ini bertolak belakang dengan hak para sipil. Gimana enggak? Aplikasi TikTok udah digunakan ratusan juta warga AS untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Para analis teknologi juga khawatir kalau RUU ini bakal mengisolasi pemilih muda dari pesta demokrasi. Di sisi lain, pemerintah Cina bilang langkah Kongres AS yang lolosin RUU itu serupa dengan logika bandit. Mereka seolah-olah menggunakan alasan ancaman dan dampak negatif. Padahal sebenarnya bisa aja mereka yang kayak bandit, yang suka dengan barang milik orang lain dan berusaha merampasnya. Mereka juga bilang tuduhan itu nggak pernah disertai bukti konkret, baik dari sisi ancaman nasional dan politik komunis. Apa yang dilakuin otoritas AS nih kacau banget ya. Mereka menjegal aplikasi dengan rumor dan dugaan tanpa bukti yang konkret. TikTok kan salah satu media informasi dan wadah kebebasan berpendapat ya. Masa sih dua hal krusial seperti itu dihalangi negara sekelas Amerika Serikat? Semoga aja konflik ini bisa menemukan solusinya segera ya, dan pemerintah AS bisa lebih bijak dalam menanggapinya. Stop jegal media sosial, junjung kebebasan berpendapat.